قدر عليهم ليشكروه ووضح لهم الأدلة والبراهين ليعرفوه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له نتمنى لقاءه ونرجوه. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فاق الرسل من جميع الوجوه. اللهم صل وسلم وأنعم وبارك على سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وجميع الذين اتبعوه. أما بعد، ومن لم يذق مر التعلم ساعة تجرع ذل الجهل طول حياته. وذات الفتى والله بالعلم والتقى إذا لم يكونا لا اعتبار لذاته. Alhamdulillah, kita memasuki pertemuan ketiga di pelajaran tajwid. Sebelumnya kita mau murojaah dulu terkait bab tafkhim dan tarqiq. Tafkhim tebal, tarqiq itu tipis. Fihi sab'atu dhawabit. Ad-dhabit al-awwal at-tafkhimu simanun, yaitu tebal. Yadkhulu ala sawtil harf. Jadi tafkhim ini sifat masuk ke sawtul harf. Fayamtali'ul famu bi shadah. Huruf tafkhim sab'ah ini. Khussa, daghin, qidh, kha, sad, dad, ghain, at-ta, al-qaf, dan ad-dha. Maratibut tafkhim kemarin sudah kita bahas ya. Yang pertama adalah khalidin, fathah ketemu alif. Yang kedua fathah saja. Yang ketiga dhammah. Yang keempat kasrah atau sukun. Yang sudah dijelaskan maksudnya sukun sebelum kasrah. Yang kelima adalah kasrah tibaqah. Ad-dhabit tsani at-tarqiqu nuhulun. Nuhul kalau di sifat benda mati bahasa Indonesianya tipis. Kalau di orang hidup bahasa Indonesianya huruf. Nuhulun yadkhulu ala sawtil harf fala yamtali'ul famu bi shadah. Dan ini huruf asal muasal bahasa Arab, huruf asal adalah tarqiq. Sifatnya tarqiq yaitu tipis. Ad-dhabit tsalits al-hurufu min haitsu at-tafkhim wa at-tarqiq thalathatu aqsam. Huruf-huruf dari sisi tafkhim atau tarqiq ada tiga bagian. Bagian pertama, huruf yang tafkhim selalu. Ya sab'ah. Huruf khussa, daghin, qidh. Dan beserta contohnya. Kemudian asani hurufun muraqqaqatun daiman. Yaitu huruf al-istifal. Huruf istifal itu adalah huruf selain huruf isti'la. Huruf hijaiyah selain khussa, daghin, qidh. Itu semuanya sifatnya tarqiq. Sifatnya tarqiq. Teman, apa perbedaan istifal dengan tarqiq? Nanti kita bahas insyaallah. Nah, selain huruf istifal ini ada tiga huruf yang masuk ke bagian ketiga, yaitu lam di lafdzul jalalah, alif mad, dan ra. Nah, bagian ketiga itu huruf yang bisa tarqiq, bisa tafkhim, bisa tarqiq. Yang pertama lam ismul jalalah, sudah kita bahas. Yang kedua alif mad, tatba'u ma qablaha tafkhiman wa tarqiqan. Yang ketiga ar-ra ala tafsiliha. Sekarang ini pembahasan kita. Ar-ra ala tafsiliha. Jadi huruf ra itu terkadang bisa tafkhim, terkadang bisa tarqiq. Ini insyaallah kita bahas di pertemuan hari ini. Ad-dhabitur rabi'. Apakah ada yang bisa baca atau imut? Labas ana aqra. Ad-dhabitur rabi' halatu tafkhimir ra'i khamsun. Kondisi ra tafkhim khamsun, 5. Ya. Teman,
taksimat ini ijtihad para ulama tajwidnya. Taksimat ini kalau dalam Syekh Aiman Rusdi tafkhim ar-ra itu 8 dan taksim Syekh Ahmad Rusdi lebih gampang sebenarnya. Tapi nggak apa, kita ikuti matan bidayah fi tajwid. Al-awwal idza kanat maftuhah. Al-maksud idza kanat ar-ra'u maftuhah. Ketika ra ini dalam keadaan maftuhah, fathah. Idza kana ar-ra maftuhah atau ar-ra'u madmumah. Wadih ya? Idza kana ar-ra maftuhah atau ra madmumah. Ini hukum asal. Karena huruf itu kalau tidak fathah, kalau tidak dhammah, kalau enggak kasrah atau sukun. Nah, ketika fathah hukumnya adalah tafkhim, ketika dhammah juga hukumnya adalah tafkhim. Idza kanat ar-ra maftuhah aw ar-ra madmumah. Contohnya ra'a ini ketika ra maftuhah, au ruhma ketika ra madmumah. Baik itu ra-nya di awal kata atau di tengah atau di akhir, semuanya sifatnya sama, yaitu tafkhim. Contohnya Allah Subhanahu wa taala berfirman ra'a falamma ra'al mu'minuna al-ahzab. Ra'a tidak boleh dibaca tartik. Misalkan ra'a, ra'a. Tidak ya. Wajib dibaca tafkhim. Ra'a. Tartik, ra-nya tafkhim. Ra'a. Walamma ra'al mu'minuna al-ahzab. Ini ra di awal kata. Contoh lain, Allah Subhanahu wa taala berfirman ruhma. Ini dhammah ya. Fathah dulu. Ra di tengah kata. Misalkan Allah berfirman muharrama. Ini kalau di tengah sama hukumnya adalah tafkhim juga. Tidak boleh dibaca tarqiq. Muharrama. Yang wajib dibaca tafkhim. Muharrama. Kemudian ra di akhir kata. Contohnya Allah berfirman abroha. Contohnya misalkan aksara. Walakin aktsaran nasi la ya'lamun. Walakin aktsaran nasi la yashkurun. Fathah. Ra'a, muharrama atau aktsara. Semua keadaan ini wajib dibaca tafkhim. Hukumnya wajib. Tidak boleh dibaca tarqiq. Misalkan aktsara tidak boleh. Ini ketika ra fathah. Ya. Yang kedua ketika ra dhammah. Sama, meskipun di awal kata atau di tengah kata atau di akhir kata, semuanya wajib dibaca tafkhim. Contoh pertama, ruhma. Tidak boleh dibaca tarqiq. Misalkan ruhma harus dibaca tafkhim. Bagaimana cara membaca tafkhim? Cara membaca atau cara mempraktekkan sifat tafkhim dengan menaikkan lidah belakang atau disebut dengan pangkal lidah. Dengan menaikkan pangkal lidah itu membuahkan sifat tafkhim. Ruhma. Contoh di tengah Allah Subhanahu wa taala berfirman yubasirun. Ru, ya. Yubasirun.
Tidak boleh dibaca tarqiq. Misalkan yubasirun, run, harus dibaca tafkhim dengan cara menaikkan pangkal lidah. Contoh ra di akhir, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wasyajari. Syajar tarqiq afwan. Misalkan Allah berfirman kafaru ya. Walladzina kafaru. Tidak boleh dibaca tarqiq. Ini kesimpulan pertama. Idza kanat al-fathah ra, idza kanat ar-ra maftuhah atau madmumah. Poin pertama ini sebenarnya bisa dibagi dua. Idza kanat ar-ra maftuhah, yang kedua idza kanat ar-ra madmumah. Cuman al-muallif rahimahullah hafizahullah taala menggabungkan jadi satu poin. Yang kedua, idza sakanat, maksudnya idza sakanatir ra, ketika ra-nya sukun. Ya, ketika ra-nya dalam keadaan sukun. Idza sakanat ar-ra ba'da fathin au dhammin. Idza sakanat ar-ra ba'da fathin. Ada terus ada apa? Sod asma masih tersambung ini ya. Baik. Idza sakaratir ra ba'da fathin. Au idza sakaratir ra ba'da dhammin. Ba'da dhammin. Kalau sukun setelahnya dhammah. Contohnya Maryam itu yang fathah, ra sebelumnya fathah, atau yurusilu, ra sukun sebelumnya dhammah. Contoh lain, Allah Subhanahu wa taala berfirman di awal kata ya, misalkan Allah Subhanahu wa taala berfirman Al-Qur'an. Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Ra sukun sebelumnya dhammah. Wajib dibaca tafkhim, tidak boleh dibaca tarqiq. Contoh lain Allah Subhanahu wa taala berfirman contohnya misalkan contoh yang sukun sebelum fathah belum nemu lagi ya. Intinya setiap ra sukun sebelumnya fathah seperti Maryam tadi, atau ra sukun sebelumnya dhammah, wajib dibaca tafkhim. Tidak boleh dibaca Maryam dengan ra tarqiq, atau dibaca Al-Qur'an dengan ra tarqiq, tidak boleh. Wajib dibaca tafkhim. Lianna hakadha talaqaina an masyayikhina an Rasulillahi an Rabbil alamin. Kondisi ketiga, idza sakanat, yakni idza sakanatir ra'u waqfan, ketika ra sukun ya, ra-nya sukun ba'da sakin, ra sukun sebelumnya sukun. Jadi ra sukun sebelumnya sukun. Kalau ra-nya sudah sukun, lihat ke harokat sebelumnya. Sebelumnya juga sukun, maka lihat ke harokat sebelumnya lagi. Ini ghairil ya qaidun ya. Ikatan, enggak usah
Hiraukan dulu. Fokus ke sini. Idza sakanatir ra'u, ketika ra sukun. Ini juga qaid. Ya, maksud dipikirin dulu. Idza sakanatir ra'u ba'da sakin. Ra sebelumnya ra sukun, sebelumnya sukun. Wa ma qabla sakini maftuhun. Sebelum ini fathah atau madmum. Jadi fathah, setelahnya sukun, setelahnya ra sukun. Atau dhammah, setelahnya sukun, setelahnya ra sukun. Nah, kondisi kayak gini, ra tetap dibaca tafkhim. Karena ada pengaruh fathah dan ada pengaruh dhammah sebelumnya. Kaidah ra setiap bertemu fathah atau dhammah itu pasti tafkhim. Dan ra setiap ketemu kasrah itu pasti tarqiq. Ini kaidah umum ya. Tentu ada pengecualian di dalamnya. Idza sakanat ar-ra'u ba'da sakin wa ma qabla sakin maftuhun aw madmum. Misal ashr. Jadi ra di sini ra-nya sukun karena waqaf. Jadi karena nggak mungkin dalam bahasa Arab ada dua sukun yang bertemu. Ketika ada dua sukun yang bertemu, orang-orang Arab punya cara untuk membereskannya. Seperti dikasih bahasa kita nggak bahas sekarang. Intinya tidak mungkin ada dua sukun bertemu dalam bahasa Arab kecuali dua keadaan. Kita nggak bahas sekarang karena akan jadi panjang. Intinya ketika ra ini sukun karena waqaf, sebelumnya sukun, sebelumnya fathah, maka ra ini dibaca tafkhim. Contohnya ashr. Ashr. Allah berfirman lagi misalkan asr wal asr. Wal asr, ya, karena waqaf, sukun karena waqaf, ra-nya tetap dibaca tafkhim, wajib dibaca. Contoh lain humr, ya. Humr sukun karena waqaf. Humr. Atau Allah SWT juga berfirman dalam ayat yang lain khusr. Innal insana lafi khusr. Kok di sini wajib dibaca tafkhim. Innal insana lafi khusr. Baik, al-an istitrad ya. Di sini kan saya untuk istitrad biar enggak bosan. Tadi Anda sudah bahas, kita kasih sekarang apa? Tidak mungkin bertemu dua sukun, ya kan? Dalam satu kata dalam bahasa Arab. Kemudian Anda katakan ada dua kondisi terjadi sukun ketemu sukun. Yang pertama itu ketika sukun ini setelah aja mat ketemu tasdid. Ini sukun ketemu sukun. Boleh. Ya, boleh. Istitrahnya bila bosan. Contohnya Allah SWT berfirman, "Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin." Sini. Mau tulisannya sini. Dha, alif ini hukum asalnya harokatnya sukun. Dan tasydid ya, tasydid itu asalnya adalah sukun dan fathah. Tasydid itu adalah hukum asalnya dua huruf yang satunya sukun, satunya berharokat. Nah, sini ketemu sukun, sukun ketemu sukun. Ini kondisi pertama. Dibolehkan atau terjadinya sukun ketemu sukun dalam bahasa Arab. Yang kedua, ada di riwayatnya Syu'bah dari Qari Asim Ibn Abi Najud di surat Al-Baqarah atau Ali Imran, lupa nah. Allah Subhanahu wa taala berfirman,
in tubdus sadaqati fani'immahi. Fani'immahi. Nah, agak repot ya, saya agak repot. Fani'immahi. Di sini terjadi sukun ketemu sukun. Ain sukun ketemu mim tasydid. Yang kita sudah katakan sebelumnya bahwasanya tasydid itu asalnya adalah dua huruf, yang pertama sukun, yang kedua berharokat. In ketemu mim. Nah, ini buat sakofah, tambah-tambahan ilmu ya. Fani'immahi. Terus apa taujihnya dari kalangan ulama qurra, itu pelajaran lain. Silakan antum rujuk ke ulama qiraat masing-masing. Ya, idza sakanatir ra, ketika ra sukun, sebelumnya fathah, tafkhim. Ketika ra sukun, sebelumnya dhammah, ini juga tafkhim. Jadi kita sudah ambil 3 bagian pertama yang gampang. Bagian nomor pertama itu ketika ra fathah atau ra dhammah. Nomor 2 ketika ra sukun, sebelumnya fathah atau ra sukun sebelumnya dhammah. Yang ketiga, ketika ra sukun, sebelumnya fathah atau ra sukun, sebelumnya dhammah. Ini 3 keadaan asli, 3 keadaan asal, ra itu hukumnya tafkhim. Yang keempat ini, idza sakanat ar-ra, yakni ar-ra. Ketika ra-nya sukun lagi. Ra sukun. Ya. Ba'da kasrin 'aridin. Sebelum ra ini adalah sebelum ra ada kasroh yang muncul tiba-tiba. Ya, munculnya tiba-tiba. Jadi kasrohnya enggak asli. Kasrin 'arid ini kasroh ghairi asli. Contohnya amir tabu. Kita ambil contoh sini, ambil tahu. Allah berfirman, amir tabu. Aslinya, asal kata itu am dan irtabu. Ini masuk ke pembahasan bahasa ya. Hamzah wasal di fi'il itu hukum harokat asalnya adalah kasrah. Hamzah wasal itu kalau di awal kata hukum asalnya adalah kasrah. Irtabu. Tapi ketika di tengah kata maka hamzah wasal tidak dibaca. Seakan-akan tidak dibaca. Baik. Terjadilah pertemuan dua sukun, sukun mim dengan sukun ra. Am dan ir. Bagaimana orang Arab mengucapkan dua huruf ini? Dua huruf konsonan yang sukun. Nggak mungkin. Kalau orang Indonesia ada banyak yang diawali dengan huruf dua sukun seperti sketsa, STNK. Tapi orang Arab enggak. Orang Arab la tabtadi'u bisakin dan tidak bisa mengucapkan dua sukun sekaligus. Nah, mereka punya solusi, yaitu dengan cara mengkasrohkan sukun pertama atau memberi harokat sukun pertama. Di sini kondisinya harokat sukun diganti dengan harokat kasroh. Terjadilah kasroh yang arid, ya, kasroh yang arid. Kasrohnya ini tidak asli, namanya kasroh arid. Ketika ro sukun bertemu atau sebelumnya itu kasroh yang tidak asli kayak amir tabu sini, maka ro wajib dibaca tafkhim. Nah, tapi bukannya kalau ro ketemu kasroh atau ro sebelumnya kasroh dibaca tarakik, betul. Ro jika sebelumnya kasroh dibaca tarakik jika kasrohnya kasroh asli. Tapi kalau kasrohnya tidak asli seperti kasroh arid maka wajib dibaca sukun. Afwan wajib dibaca tafkhim. Contohnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, amir tabu am yatuballahu alaihim wa rasuluh. Itu kondisi pertama. Idza sakanat ar-ra
Contohnya amir tabu. Au sakanat, ini sakanat ar-ra, ra-nya sukun lagi. Ba'da kasrin asli. Setelah kasrin asli. Kalau sampai sini, ini hukumnya tarqiq, ya, wajib dibaca tarqiq. Tetapi ada tambahan keterangan di sini. Ya. Kasrah aslinya ini munfasilin anha. Kasrah aslinya itu ada di kata sebelumnya. Jadi pertemuan dua kata. Pertemuan dua kata. Firman Rabbirji'un. Rabbirhamhuma. Rabbi irhamhuma. Rabbirhamhuma. Kita sudah katakan hamzah wasl kalau di tengah tidak dibaca. Terjadilah ra sukun sebelumnya kasrah ini. Hukum asal ra sukun sebelum kasrah itu dibaca tarqiq. Seperti Fir'aun. Fir'aun, ya. Tidak boleh dibaca Fir'aun, Fir'aun, tidak boleh. Harus dibaca tarqiq Fir'aun. Itu kalau ra sukun sebelumnya kasrah, hukum asal. Tapi jika ra sukun sebelumnya itu kasrah yang terpisah dari ra-nya, yaitu ada di kata sebelumnya. Ini kata pertama, kasrahnya ada di kata pertama, ra sukunnya ada di kata kedua. Maka wajib dibaca tafkhim. Rabbirhamhuma. Allah berfirman juga, Rabbirji'un. Allah juga berfirman, Alladzi irtada lahum. Alladzi irtada lahum. Alladzi irtada lahum. Ini kasusnya sama ya. Kasusnya sama. Ini ketemu sukun, ya sukun ketemu ra sukun. Kalau cara pertama tadi, memnya cara pertama orang Arab menghilangkan pertemuan dua sukun itu dengan cara dikasrahkan sukun pertama. Kalau yang ini dengan cara dihapus sukun pertama. Jadi kayak gini, alladzi, seakan-akan seperti ini. Alladzi irtada lahum. Sukun kasrahnya dari kasrah asli. Maka masuk ke kaidah yang kedua tadi. Ra sukun sebelumnya kasrah asli yang munfasilin anha, terpisah dari ra. Hukumnya tafkhim ya. Insyaallah wadah. Alladzi irtada lahum. Atau kita bisa buat kaidah sendiri. Dan ini sebenarnya kaidah lebih gampang ya. Kaidahnya idza sakanatir ra'u ba'da hamzatil wasli. Ketika ra terjadi setelah hamzah wasl. Karena setelah istiqra, setelah membaca yang menyeluruh ditemukan hamzah arid, hamzah yang tidak asli ataupun hamzah asli, kasrah arid, kasrah yang tidak asli ataupun kasrah yang asli, itu selalu ada hamzah wasl di dalam ra-nya. Dan kaidah ini sebenarnya juga tidak menyeluruhnya karena ada kondisi di mana ra tidak didahului kata apapun. Contohnya irji'un misalkan. Ini masuk ya, irji'un. Irji'un. Qala rabbirji'un. Atau irji'i ila rabbik. Sini ra sukun sebelumnya hamzah wasl. Dia bisa masuk ke jenis pertama yaitu kasrah arid. Ini diambil kaidah ini. Idza sakarat ar-ra ba'da hamzatil wasli, maka wajib tafkhim. Ra-nya wajib tafkhim. Yang kelima, idza kanat fil kalimat al-atiyah, ditemukan setelah istiqra, setelah membaca yang menyeluruh, ada 5 kata yang menyelisihi kaidah. Kenapa ini dibaca tafkhim?
Ya, karena qiraat yang kita terima dari Rasulullah SAW dari Rabbul Alamin dibaca dengan tafkhim. Ya, kenapa dibaca dengan tafkhim semua? Karena riwayat yang membaca dengan tafkhim. Wal aslu fil qiraati al-bina'u ala riwayah. Qiraat itu membaca Quran dibangun di atas riwayat. Di sini wajib dibaca tebal semua, tafkhim semua. Kata pertama, qirtas, ya. Qirtasun. Qirtas. Ini ra sukun. Sebelumnya kasrah. Hukum asalnya dibaca tarqiq. Tapi riwayat membacanya dengan tafkhim. Nanti kita sebutkan sebabnya. Kata kedua ada irsad. Irsad juga. Ra sukun sebelumnya kasrah. Harus sesuai kaidah ra dibaca tarqiq. Tapi di sini dibaca tafkhim. Kata ketiga firqah. Firqah. Dibaca tarqiq juga padahal ra sukun sebelumnya kasrah. Kata keempat mirsada. Mirsada. Kasrah, ra sukun sebelumnya kasrah. Kata kelima labil mirsad. Labil mirsad. Wajib dibaca tafkhim semua. Maka tidak boleh dibaca tirtos, tirtos atau irsada, irsada atau firqah, firqah atau dibaca mirsada atau labil mirsad. Tidak boleh ya. Karena qiraat membaca 5 kata ini dengan tafkhim. Dan kita mengikuti bacaan dari qiraat. Kemudian para ulama tajwid mencari sebab alasan kenapa 5 kata ini tidak dibaca tarqiq tapi wajib dibaca tafkhim karena ra sukun sebelumnya kasroh aman dibaca tarqiq ya kan, hukum asal dibaca tarqiq tapi setelahnya ada huruf isti'la. Ini muskilahnya sih. Huruf isti'la kan huruf isti'la ini kakaknya tafkhim ya. Huruf isti'la, huruf yang punya sifat isti'la itu punya sifat 'aridah, ya, sifat atau sifat yang muncul dari sifat isti'la ini. Nah, nama sifatnya adalah tafkhim. Nah, sifatnya adalah tafkhim. Jadi ketika ra sukun sebelumnya kasrah, setelahnya huruf isti'la yang berharokat fathah. Huruf isti'lanya harokatnya fathah lagi. Dan fathah itu termasuk pendukungnya tafkhim. Kasrah sebelumnya, ra sukun sebelumnya kasrah, tapi setelahnya huruf isti'la harokat fathah. Sudah. Penyebab kasrah cuma satu, penyebab tarqiq cuma satu, kasrah, dan penyebab tafkhim itu 2, yaitu huruf isti'la dan harokat yang bukan kasrah. Maka di sini para ulama mengatakan inilah sebab kenapa 5 kata ini dibaca tafkhim. Qirtas, irsada, huruf shad juga huruf tafkhim, huruf isti'la harokatnya fathah. Firqah juga ra sukun sebelumnya kasrah, setelahnya huruf isti'la berharokat fathah. Mirsada, ini kuat lagi nih, fathahnya ada alifnya lagi. Huruf ra sukun sebelumnya kasrah, setelahnya huruf isti'la berharokat fathah. Jadi juga labil mirsad, ra sukun sebelumnya kasrah, tapi setelahnya isti'la berharokat fathah. Nah, kaidahnya selesai nih. Ra sukun sebelumnya itu harokat kasrah, tapi setelahnya huruf isti'la.
Kemudian di istiqra' ulama para ulama dicari ada berapa huruf kondisi-kondisi jenis kelima ini. Yang ra sukun sebelumnya kasrah tapi setelahnya huruf isti'la. Ditemukan hanya 5 kata dalam Al-Qur'an. Makanya untuk menyingkat waktu daripada kaidah disebutkan panjang-panjang, sudah disebutkan sama Syekh Al-Muallif hafizahullah taala wa afa anhu, idza kanat ra fil kalimat al-atiyah. Ketika ra ada di 5 kata tersebut. Ini wajib dibaca tafkhim. Kemudian masuk ke ad-dhabit al-khamis, halatu tarqiqir ra. Kondisi ra tarqiq. Ada 5 juga. Jadi disebutkan yang pertama kondisi ra tafkhim itu 5 ya. 5, ra fathah, ra dhammah, ra sukun sebelum fathah, ra sukun sebelumnya dhammah, ra sukun sebelumnya dhammah, ra sukun sebelumnya fathah. Yang keempat ra sukun sebelumnya hamzah wasal. Yang kelima ra sukun di 5 kata berikut. Sekarang kondisi ra ini tarqiq ada 5 juga. Yang pertama ketika ra kasrah. Ini jelas ya. Ketika ra kondisi kasrah, contohnya fariidhah. Fariidhah ra kasrah. Maka dibaca tarqiq. Contoh lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, Karim. Ya. Wa rizqun karim. Enggak boleh dibaca karim. Takaluf juga sebenarnya. Enggak ada yang baca kayak gitu. Atau dibaca fariidhah. Enggak ya. Contoh lain misalkan rihun juga dibaca tipis. Rih bukan rih. Ketika ra kasrah, idza kanat ar-ra'u maksurah. Yang kedua, idza kanat atau idza sakanat ar-ra. Ketika ra-nya sukun. Ba'da kasrin asliyin muttasilin. Tadi kan sudah disebutkan ra sukun. Kalau sebelumnya kasrah arid ya, lawan kata ini lawan kata asli. Kalau sebelumnya kasrah arid tafkhim. Oh iya, sebelumnya kasrah asli. Tapi kalau sebelumnya kasrah asli yang mana kasrah itu terpisah, maka tafkhim juga. Maka dari itu selain kondisi yang disebutkan, hukumnya adalah hukum tarqiq. Harus dikasih 2 penjelasan. Ketika ra itu sukun, sebelumnya kasrah asli yang bersambung. Atau kalau kita pakai kaidah ini, kaidah hamzah wasal, ketika ra sukun sebelumnya hamzah wasal, maka di sini sebenarnya nggak usah pakai ini pengikat. Kita sebutkan aja ketika ra sukun sebelumnya kasrah, selesai. Karena nggak ada penjelasan sebelumnya. Ya, di sini ketika ra sukun itu setelah kasrah asli yang bersambung. Kemudian tadi sudah ada kan ra sukun sebelumnya kasrah asli yang bersambung. Kayak contohnya ini. Nah, ini ra sukun sebelumnya kasrah asli bersambung. Ini firqah juga ra sukun sebelumnya kasrah asli bersambung. Mirsada juga ra sukun sebelumnya kasrah bersambung. Tapi kenapa di sini dibaca tafkhim? Karena setelahnya huruf isti'la, maka ditambah pengikat lagi. Pengikatnya yaitu ini. Walaysa ba'daha harfu isti'la'in maftuh. Setelah huruf ra itu bukan huruf isti'la, yaitu bukan huruf khussadaqatin qid yang berharokat fathah. Ya. Jadi setelahnya nggak boleh huruf isti'la yang berharokat fathah. Baik, gimana kalau ra sukun misalkan ya, ra sukun. Sebelumnya kasrah. Setelahnya huruf isti'la. Misalkan qaf. Tapi huruf qafnya bukan fathah, misalkan kasrah. Ini apakah ada kondisi? Apakah ini tafkhim atau tarqiq?
Ya, karena ini nggak masuk di kaidah kelima, firqin nggak ada di 5 kata ini. Ini juga tidak masuk di kaidah kedua yang tarqiq. Ya. Karena mu'alif berkata, ro sukun setelah kasrah asli yang bersambung, dan setelah ro ini bukan huruf isti'la yang harokanya kasrah, yang harokanya fathah. Jadi peringkat ini untuk mengeluarkan 5 kata sebelumnya saja. Untuk kondisi firqin bagaimana? Nanti ada penjelasannya insya Allah. Ya. Contohnya Allah SWT, Allah berfirman, Fir'aun. Ya. Fahaqa min ali Fir'aun su'ul adab. Fir'aun. Fir'aun ini ra sukun, sebelumnya kasrah. Selesai. Sebelumnya kasrah, kasrahnya kasrah asli yang bersambung, setelahnya bukan huruf isti'la fathah, yaitu ini setelahnya huruf istifal. Maka dibaca tarqiq. Ya, dibaca tarqiq. Fir'aun. Maka tidak boleh dibaca dengan tafkhim ya, kayak Fir'aun, Fir'aun. Tidak boleh. Wajib dibaca tarqiq. Allah SWT berfirman dalam ayatnya lain, misalkan Mari'a fakuluhu hani'an mari'a. Mari'a. Ini juga dibaca tarqiq mari'a. Tidak boleh mari'a. Contoh ayat Allah SWT berfirman fariidah. Fariidatan minallah. Fariidatan minallah. Fariidah. Tidak boleh dibaca fariidah. Karena ini hukumnya tarqiq, wajib tarqiq. Nah. Nomor 3. Yang pertama wa kasrah. Yang kedua wa sukun sebelumnya kasrah. Yang ketiga sama seperti kaidah sebelumnya. Ra sukun sebelumnya kasrah. Ya, idza sakanatir ra'u, ketika ra'nya sukun karena waqaf ba'da sakinin mustafil, setelah huruf sakin, setelah huruf sukun. Jadi harfun mustafil. Huruf mustafil itu huruf selain isti'la ya. Ditambah harokatnya itu sukun, bertemu dengan sukun huruf istifalnya sukun bertemu dengan ra sukun. Ini maksudnya. Wa ma qabla sakin maksurun. Sebelum huruf istifal sukun ini itu ada huruf harokatnya kasrah. Jadi kasrah ketemu huruf istifal, ketemu ra sukun. Ini. Ya. Contohnya adalah hijr. Hijr, kita lihat ya. Ra sukun. Ya. Wa fi dzalika qasamul lidhi hijr. Sukun sebelumnya kasrah. Tapi ada ikatan, ada mengikat sebelum ra sukun ini huruf istifal yang sukun. Bagaimana kalau kondisinya ini ternyata huruf isti'la, ra sukun sebelumnya sukun tapi huruf isti'la. Seperti contohnya titr, misalkan titr. Nah, titr. Fasalna lahu 'ainal qitr. Ini ra sukun sebelumnya kasrah. Tapi huruf sebelum ra sukun ini adalah huruf isti'la. Maka apa hukumnya? Nanti kita belajar di pertemuan berikutnya insyaallah. Ya, yang jelas ketika ra sukun
Ra sukun. Sebelumnya itu sukun. Sebelumnya kasrah. Dengan catatan huruf sukun ini adalah huruf istifal, bukan huruf isti'la. Maka wajib dibaca tarqiq. Contohnya adalah hijr. Tidak boleh dibaca hijr, hijr. Tapi dibaca hijr. Dibaca tipis. Yang keempat, idza sakanat ar-ra'u. Ketika ra sukun. Waqfan karena waqaf. Ba'da ya'in sakinah. Setelah ya. Jadi ra sukunnya itu ada setelah ya. Misalkan ya sukun lah ya. Ketemu ra sukun. Nah, ini ra wajib dibaca sukun. Wajib dibaca tarqiq. Contohnya kalau kita lihat kaidah tarqiq tadi sebelumnya. Nah, yang ketiga ini, idza sakanat ar-ra, ketika ra sukun. Setelah sukun, ra sukun setelah sukun. Tapi huruf sukun ini itu ghairul ya, selain huruf ya. Maka dibaca tafkhim seperti humur, ra sukun sebelumnya mim sukun, bukan ya. Atau ra sukun di sini sebelumnya shin sukun. Ashar dibaca tafkhim. Memang kenapa kalau ra sukun sebelumnya ya sukun? Kenapa? Karena ya ini adalah ibu dari kasroh. Dan kasroh ini adalah temannya sifat tarqiq. Ketika ra sukun sebelumnya ya sukun, terjadilah atau sifat tarqiq lebih kuat. Meskipun sebelumnya lagi fathah, seperti khair. Dari situ maka tidak boleh dibaca tafkhim. Nah, contohnya khabir, khabir ya, ini ra sukun. Innallaha alimun khabir, ra sukun sebelumnya ya sukun. Atau khair, ra sukun. Sukun sebelumnya ya sukun. Ketika ra sebelumnya ra sukun sebelumnya ya sukun. Ini kondisi wajibnya ra tarqiq. Yang kelima terakhir itu ketika idza kanat ar-ra'u mumalah. Ketika ra-nya itu mumalah, yaitu diimalahkan. Apa itu imalah? Imalah adalah al-qira'atu bainal fathati wal kasrah wa bainal alifi wal ya. Ini tarifnya kayak ini biasa. Kalau kita orang Indonesia gampang, imalah itu ya huruf E sudah selesai. Majriha. Allah berfirman, wa qala irkabu fiha bismillahi majriha. Re huruf E di sini sifatnya itu tarqiq, bukan tafkhim. Tentu ini di majriha, di qiraat atau di riwayat yang dibaca imalah. Majriha. Tidak boleh dibaca tafkhim seperti majriha, enggak boleh. Di sini kondisi ra imalah, ada imalah, maka wajib tafkhim. Wajib dibaca tarqiq majriha. E di kata terong ya. Bukan di kata tempat, beda. Imalah tawaan terbagi menjadi dua, bukan pembahasan kita di sini. Khulasah ra tafkhim itu 5 keadaan. Khulasah ya. Ra tafkhim itu di 5 keadaan. Ra fathah. Ra fathah. Ra sukun sebelumnya sukun.
Ini buat pengingat aja nih. Atau kalau fathah atau ro sukun sebelumnya fathah, atau ro sukun sebelumnya fathah, atau ro dhammah, atau ro sukun sebelumnya atau setelah, atau ro sukun sebelumnya itu dhammah, atau ro sukun sebelumnya sukun sebelumnya dhammah. Ini kaidah asal ya. Yang tarakik ro kasroh atau ro sukun sebelumnya kasroh, atau ro sukun sebelumnya kasroh. Selain itu kita lihat huruf isti'la sama huruf ya. Kalau ada huruf isti'la ya maka tafkhim, kalau ada huruf ya maka sifatnya tarakik. Wassalamualaikum Muhammad wa ala alihi wasallam. Sampai sini. Insyaallah ad-dhabitus sadis dan seterusnya kita bahas di pertemuan berikutnya. Walhamdulillahirabbil alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.